Selamat sore Bapak dan Ibu serta teman-teman. Saya Victoria Hadediwa, NIM 2003-03-0004, kelas A semester 3. Akan mempresentasikan tugas buku kelima mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Bukunya mengenai Sosiologi Kunci oleh Peter Hamilton. Bagian yang pertama mengenai proyek Goffman. Sebuah enigma sosiologis menurut Erving Goffman adalah salah satu yang paling luar biasa di abad ke-20 praktisi ilmu sosial. Merupakan seorang sosiolog yang diakui secara universal untuk bakatnya yang sangat luar biasa. Lama setelah kematiannya pada tahun 1982, penyebutan sederhana dari kata Goffman sudah cukup untuk menandakan bukan hanya materi pelajaran, tetapi juga sikap yang sangat khas dan sikap analitis terhadap dunia sosial. Dia pertama kali menjadi terkenal dengan publikasi pada tahun 1959 dari The Presentation of Cell in Everyday Life, yang diikutinya dua bertahun-tahun kemudian dengan Asylum yang bahkan lebih berpengaruh. Tulisan-tulisan Erving Goffman selalu menarik perhatian ekstrem penilaian. Sementara banyak membaca telah tertarik dan senang dengan ketajaman pengamatannya dan oleh analisisnya yang tidak tertandingi tentang sosial biasa hidup. Yang lain putus asa atas pekerjaan Goffman, menganggapnya muluk-muluk penghindaran dari masalah psikis, teknis, dan moral yang serius yang telah sosiologi animasi sejak awal. Melapisi tanggapan ini adalah kebingungan yang meluas tentang karakter luas proyek Goffman yang secara substansi, pendekatan, dan detailnya sama sekali tidak mirip bentuk utama pekerjaan sosiologis yang dipraktikkan di tengah-tengah abad ke-20. Terlepas dari popularitas dan daya tarik Goffman dalam tulisannya sosiologis, banyak pembaca dan komentator yang mengungkapkan tingkat kebingungan tentang keseluruhan usahanya. Untuk ini, pembaca sosiologinya merupakan teka-teki atau istilah berulang dalam sastra kritis. Mereka cukup memahami apa yang telah mereka baca dengan cukup. Setelah semua karyanya menikmati daya tarik populer yang luas karena dapat diakses dan mampu melibatkan non-spesialis. Tetapi, pembaca sering mengalami kesulitan dalam menangkap titik langsung atau lebih besar dari semua, atau dalam menemukan pekerjaan dalam perspektif yang lebih luas dan perdebatan. Sosiologi Goffman memprovokasi banyak interpretasi, kesaksian untuk warisan ambigu yang diwakili oleh karyanya. Literatur kritis menyarankan sejumlah dikotomi yang menginformasikan tulisan-tulisannya. Apakah mereka yang paling bisa dilihat sebagai strukturalis atau interaksionis simbolik, formalis atau fenomenologis, modernis atau postmodernis, Mixiaphilian atau eksistensialis, realis atau empiris. Sementara ide-ide dari Goffman tidak dapat direduksi menjadi salah satu dari ini, yaitu kategori. Mereka tetap menangkap beberapa ketegangan dan ambiguitas dari pemikiran sosiologisnya. Kenalan Goffman menceritakan bagaimana dia menikmati menguji batas-batas aturan dan pemahaman yang membentuk perilaku tatap muka di restoran, antrian bioskop, ruang kuliah, dan kehidupan kamar. Namun, kenakalan yang diilhami secara sosiologis seperti itu cocok oleh dorongan yang berlawanan, perhatian yang hampir seperti yang dialami oleh Durkheim terhadap kekuatan ritual dan rutinitas untuk bentuk pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Yang berikut, bagian kedua mengenai masalah imperatif dalam membaca Goffman.
Pencapaian utama Goffman adalah untuk menunjukkan bagaimana rincian dari perilaku orang-orang yang hadir bersama, yaitu orang-orang secara fisik hadir satu sama lain, dapat diterima untuk analisis sosiologis. Dia melihat keadaannya sebagai perampokan awal ke wilayah yang belum dipetakan secara sosiologis, yang mungkin mengarah pada penyelidikan lebih lanjut, lebih sistematis dan tepat dari interaksi. Bagi Goffman, perhatian pertama dan mungkin satu-satunya yang tepat untuk sosiolog profesional atau mahasiswa masyarakat adalah penyelidikan masyarakat menurut Verhoeven pada tahun 1993. Dengan ambisi seperti itu, harus dikatakan bahwa buku seperti ini, studi tentang sosiolog daripada realitas sosial, mungkin akan mengejutkan Goffman. Untuk Goffman, studi tentang ide-ide sosiolog membuat disiplin empiris menjadi sastra dan lebih buruk lagi, cenderung dalam mempromosikan kanonisasi yang tidak kritis keunggulan daripada aplikasi kritis dan pengembangan ide-ide mereka. Untuk menafsirkan kehidupan dan tulisan sosiolog individu sebagai objek perhatian akademis adalah, Goffman pernah mengklaim, menurut David pada tahun 1980, bentuk pemujaan pahlawan yang rendah. Ini menjelaskan sebagian mengapa Goffman adalah enggan diwawancarai, atau hanya ada 3 wawancara substansi di domain publik. David pada tahun 1980, Winkin pada tahun 1984, dan Verhoeven pada tahun 1993. Dia berharap bahwa publikasinya akan berbicara dan dinilai sendiri, karena mereka berisi pernyataan paling jelas dari ide-idenya. Selanjutnya, percakapan akan tidak mungkin untuk menerangi lebih lanjut. Bagian ketiga, asal dan munculnya. Pada saat itu, pembuat film dokumenter terkenal di Skotlandia, yaitu John Grierson pada tahun 1898 sampai 1972 mengarahkan dewan. Sementara tugas Goffman terutama tingkat rendah dan rutin, atau film tinju untuk pengiriman dan persiapan stek file dari majalah. Dia tidak bisa menghindari paparan diskusi tentang praktik film untuk menguraikan kehidupan, biasa menjadi elemen-elemen yang kemudian dapat direkonstruksi sebagai referensi realitas, menurut Winkin pada tahun 1988. Beberapa kontur akhirnya tidak diragukan lagi, berasal dari pendidikan sarjana Goffman di masa Perang Kanada. Menurut Elizabeth Bott-Spilius atau komunikasi pribadi, bahkan sebagai sarjana Goffman adalah sangat jeli dan pembaca yang hanya membutuhkan beberapa rangsangan dan bimbingan untuk membentuk cara pandangnya yang aneh tentang dunia. Sekolah pasca sarjana di pasca perang Chicago harus menyediakan konteks untuk pengembangan itu. Pekerjaan awal Goffman dapat diatur dalam 3 judul. Yang pertama, penolakan terhadap metode eksperimental konvensional, produk darinya revisi atas penelitian tesis MA-nya. Yang kedua, publikasi awal yang membangun minat pada perbedaan antara penampilan dan kenyataan dan memperkuat sosiologi formal yang berkembang secara etnografis. Dan yang ketiga, disertai PhD yang merupakan upaya pertamanya untuk secara sistematis uji urutan interaksi. Goffman awalnya menyusun penelitiannya sebagai tambahan untuk Warner dan investigasi Henry terhadap penonton untuk Big Sister. Pada siang hari yang populer serial radio oleh Werner dan Harry pada tahun 1948. Pada tahun 1945, mereka mulai mengumpulkan data dari istri pekerja terlampil dan kerah putih. Sebagai lulusan pemula siswa, menurut Goffman yang terjebak dalam antusiasme penasihatnya untuk mengeksplorasi potensi tes baru.
Dan akibatnya, Goffman merancang sebuah penelitian rencana yang akan berfokus pada sampel istri profesional dan pekerja manajerial. Pada musim gugur pada tahun 1946, ia mewawancarai 50 wanita dari Hyde Park, distrik Chicago dengan TAT. Oke, baik, sekian dari hasil presentasi saya mengenai tugas buku kelima, Teori Sosiologi Modern. Terima kasih.